Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi dasar teknologi informasi. Khususnya topik tentang profesi di bidang teknologi informasi dan etika profesi. Ini sangat penting sekali nih bagi sahabat Elektrotekno untuk mengetahui apa-apa saja sih profesi di bidang teknologi informasi. Dan juga nanti mengulas tentang etika profesi. Ini sangat penting sekali untuk mendukung ketika berada di dunia kerja. Baiklah. Nah, harapannya nanti dari video ini kita akan mempelajari beberapa hal mengenai pengertian dari profesi, ya apa itu profesi, kemudian menjelaskan profesi di bidang TI, kemudian skill apa yang dibutuhkan nih kira-kira untuk menunjang kalau kita pengen bekerja di bidang TI. Kemudian juga mampu menjelaskan etika profesi, ya apa saja nanti etika profesi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Baiklah, yang pertama pengertian profesi. Apa itu sih profesi ya? Mungkin kita sudah mendengar profesinya sebagai guru, profesinya sebagai teknisi, profesinya sebagai guru atau dan sebagainya ya. Nah, maka profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, inilah yang terkait dengan profesi. Misalkan pendidikannya adalah pendidikan keguruan, maka dia akan berprofesi sebagai guru. Kalau dia adalah sarjana di bidang teknologi informasi, maka dia akan bekerja di bidang teknologi informasi sesuai dengan keahlian S1-nya, misalkan sarjana teknik informatika atau teknik elektro di bidang konsentrasi komputer misalkan. Ya, jadi sesuai dengan bidangnya. Ya. Jadi misalkan alumni teknik elektro sistem tenaga ya, maka dia akan bekerja berprofesi ya sebagai engineer atau teknisi di bidang sistem tenaga atau bekerja di PLN misalkan. Namun dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan belum cukup ya disebut sebagai profesi. Jadi misalkan kalau ada lulusan SMK nih, itu belum cukup disebut sebagai profesi, tetapi perlu penguasaan teori sistematis. Nah, ini kita dapatkan di dalam mengambil program strata S1 atau sarjana ya. Selanjutnya, nah istilah profesi hanya untuk bidang-bidang pekerjaan ya. Biasanya profesinya sebagai dokter, sebagai guru, ya profesinya bidang militer, sebagai pengacara, ya sebagai akuntan dan lain sebagainya. Nah tapi juga ya meluas sekarang ya, bisa disebut sebagai manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan sebagainya ya. Namun kita lihat ya, menurut pendapat The George bahwa muncul kebingungan ya mengenai istilah ada profesi dan profesional. Nah, kita lihat nih, apa sih profesi dan profesional? Kalau menurut The George ya, maka profesi adalah pekerjaan dilakukan sebagai kegiatan pokok nih untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian ya. Jadi menghasilkan untuk kebutuhan hidup, juga memiliki skill, keahlian yang mumpuni untuk mendukung pekerjaan tadi. Nah, beda dengan profesional ya. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Jadi keahliannya sudah tinggi, jadi expert ya, jadi sudah sangat mumpuni di bidang tadi. Sehingga profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian ya, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, senang-senang atau mengisi waktu luang ya. Itu bedanya antara profesi dengan profesional ya. Jadi ya, mempraktekkan suatu keahlian tertentu ya dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahliannya. Jadi bukan sekedar hobi iseng-iseng ya. Itu profesional. Berikutnya, profesi di bidang teknologi
informasi. Apa saja profesi di bidang teknologi informasi? Kita lihat. Nah, secara umum ya, profesi di bidang teknologi informasi terbagi menjadi 4 bidang besar ya. Ada di bidang perangkat lunak atau software, ada yang bidang perangkat keras hardware, dan ada juga bidang operasionalnya. Jadi operasional sistem informasi. Kemudian di bidang keempat ini secara umum dia terintegrasi dengan sistem yang lainnya dengan berbagai sektor di industri teknologi informasi ya. Jadi pengembangan bisnis teknologi informasi. Ya. Kita lihat. Nah, bidang pertama bidang perangkat lunak. Nah, apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perangkat lunak? Itu ada 4 pekerjaan secara garis besarnya ya. Ada di bidang sistem analis, ada programmer, ada web designer, ada web programmer. Nah, sistem analis apa saja? Menganalisa sistem yang akan diimplementasikan mulai dari menganalisa kelebihan dan kekurangan sistem sampai desain pengembangan sistem. Ya. Nah, ini jadi dia mendesain dari awal nih. Jadi mendesain dari awal, kemudian dia berkonsultasi ya, berdiskusi dengan pengguna ya. Itu nanti apa saja yang dibutuhkan lagi sehingga terus akan dikembangkan ya. Dan juga pada tahap pengembangan ini adalah sistem analis ya. Kemudian ada programmer. Nah, programmer ini apa? Mengimplementasikan rancangan sistem analis dengan membuat program sesuai dengan analisa sistem sebelumnya ya. Jadi ini programmer ya. Jadi dia menerapkan apa yang sudah dirancang oleh sistem analis, jadi dirancang oleh sistem analis, ini kebutuhannya mesti ngapain ya, analisa kebutuhannya dan apa yang dibutuhkan, maka dibuat oleh programmer ya, sehingga menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan. Kemudian ada web designer ya, web designer ini nah khusus untuk perancangan di bidang web ya, karena seperti kita ketahui ada web dinamis, ada web statis. Nah, maka dibutuhkan nih orang-orang ya, terutama di bidang web ini untuk bagaimana membuat ya desain aplikasi tadi supaya desain UX-nya juga bisa baik ya dan bisa digunakan dengan nyaman oleh pengguna nantinya gitu. Kemudian juga ada web programmer. Nah, kalau tadi ada web designer, maka juga ada web programmer ya. Fungsinya apa? Dia mengimplementasikan. Kalau tadi web designer lebih kepada desainnya, maka nih programmer ini yang akan membuatnya, membuat rancangan tadi yang sudah dihasilkan oleh web designer. Bidang yang kedua adalah bidang perangkat keras atau hardware. Nah, bidang perangkat kedua nih, perangkat keras apa saja nih? Secara garis besar ada 2 bidang ya. Ada technical engineer ya, lebih kepada tekniknya, teknisi ya, kepada teknisnya. Kemudian ada networking engineer ya, lebih kepada jaringannya. Nah, kita lihat kalau yang ke arah engineer teknisnya ya, berkaitan atau berkenan dengan pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer nih. Jadi misalkan dalam satu perusahaan itu ada servernya, maka itu butuh perawatan, penjagaan dan lain sebagainya ya. Itu adalah bagian dari engineer teknikalnya ya atau teknisnya itu yang mengurusi. Tapi ada juga networking engineer. Nah, ini bagian jaringannya ketika berhubungan ya antara satu komputer dengan komputer lainnya atau antara jaringan satu dengan jaringan lainnya, maka ini tugasnya dari networking engineer ya. Maksudnya merawat jaringannya, kalau ada putus koneksi dia segera menghubungkan, kalau dia menggunakan kabel misalkan dicari atau diganti segala macam. Nah, itu berkaitan dengan networking engineer. Berikutnya bidang operasional ya, bidang operasional sistem informasi itu ada 3 nih, ada EDP ya, ada sistem administrator, ada MIS, Management Information System ya. Nah, yang bidang EDP operator EDP ini atau operator di bidang Electronic Data Processing. Jadi bagaimana mengolah data processing ya, pengolahan data elektronik ya di suatu perusahaan ya. Jadi terkait dengan lebih kepada pengolahan data ini juga dibutuhkan nih dalam suatu perusahaan ya sebagai operatornya. Kemudian juga ada sistem administrator yang melakukan administrasi terhadap sistem pemeliharaan, mengatur akses terhadap sistem dan pengaturan operasional sebuah sistem. Ini juga dibutuhkan nanti sistem administrator. Kemudian selain itu juga dibutuhkan
manajemen information system ya, director ya. Jadi melakukan manajemen terhadap sistem secara keseluruhan termasuk sumber daya manusia. Jadi ini pekerjaannya lebih luas ini. Jadi banyak ya, jadi dia menghandle ya urusan informasi sistem dari mulai dari misalkan kalau dalam perusahaan itu mulai dari kebutuhan bahan bakunya, bagaimana proses nanti di pabriknya, bagaimana pekerjanya ya, bagaimana outputnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana distribusinya ya. Nah inilah yang di handle oleh MIS ya, Management Information System Director ya. Selanjutnya IT Business Development ya, dengan jenis pekerjaan yang diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor industri teknologi informasi. Jadi misalkan kalau dalam suatu perusahaan itu ya, jadi dibutuhkan nih bagian IT misalkan ya. Ya di bagian IT untuk merawat misalkan misalkan di perusahaan yang bergerak ya, yang bergerak di bidang jasa misalkan ya. Jadi dia membutuhkan ada sistem web informasinya ya, jadi ada webnya, kemudian juga ada pengolahan datanya, maka dia akan membutuhkan nih ya orang-orang IT di bagian rumah sakit kesehatan ya, juga dia juga akan butuh orang-orang IT ya. Bagaimana cara ya mengatur sistem informasi yang ada di sana, misalkan sekarang semua terintegrasi dengan BPJS ya, jadi semua akan terkonek ya satu dengan yang lainnya, maka dibutuhkan nih orang-orang di bidang IT ya, jaringan juga di situ dibutuhkan ya. Belum lagi di kampus, di sekolah ya, di industri ya, industri makanan misalkan ya, industri pakaian, fashion dan lain sebagainya, itu juga dibutuhkan ya, karena banyak sekali sektor-sektor ini yang membutuhkan orang-orang di bidang teknologi informasi ini untuk menunjang ya, karena nanti dibutuhkan sebagus apapun produk kalau tidak bisa di publish, di apa namanya, dibantu oleh orang-orang IT untuk menyebarkan ya, untuk mempublikasi, pemasaran itu sangat penting karena untuk meningkatkan omset penjualan itu dibutuhkan orang-orang IT. Jadi orang-orang IT ini sudah masuk ke berbagai sektor ya. Ini untuk tugas yang ketujuhnya, ini bagian pertamanya. Soal nomor satunya ya disebutkan dan beri contoh pekerjaan yang terkait IT business development di berbagai sektor industri ya. Terus minta sebutkan dan beri contohnya. Kemudian kita lanjut. Apa saja sih skill yang dibutuhkan pada bidang teknologi informasi? Nah, kita lihat nih skill yang dibutuhkan kira-kira apa nih kalau di bidang teknologi informasi ke depannya nih. Nah, sudah dirangkumkan ya. Ada 8 ya, kurang lebih masih ada sebenarnya yang lain, tapi kita rangkumkan menjadi 8 nih skill yang dibutuhkan pada teknologi bidang TI di beberapa waktu ke depan. Yang pertama nih, menguasai beberapa bahasa pemrograman ya. Jadi tidak hanya terbatas satu ya, tapi minimal Anda harus menguasai ya satu bahasa pemrograman. Nantinya kita lihat ya, bidangnya ada 8, ada bahasa pemrograman, machine learning, deep learning, cyber security, data science, cloud computing, ada blockchain, ada pengembangan mobile ya. Kita lihat yang pertama nih, bahasa pemrograman. Nah, bisa menguasai bahasa pemrograman nih. Jadi minimal Anda belajar dulu yang bahasa pemrograman, salah satunya misalkan Python ya. Python ini banyak digunakan oleh ya, banyak aplikasi software itu dibangun menggunakan Python ya. Karena kita lihat ini berdasarkan data nih, data 2018 bahwa tercatat peningkatan sebanyak 45% profesional IT yang menguasai Python untuk sebagai skill dasar ketika akan masuk ke dunia kerja ya. Nah, karena bahasa Python ini mudah dikembangkan ya algoritmanya untuk kebutuhan artificial intelligence ya. Ya, kecerdasan buatan. Kemudian juga contohnya misalnya perusahaan besar ini menggunakan Python dalam pengembangan, contohnya Instagram, ya, radio dan lain sebagainya. Ya, Python juga dikembangkan oleh ini Google, Yahoo, ya, NASA, itu juga menggunakan Python. Jadi Anda harus belajar. Selain Python juga ada yang lainnya nih, ada Java, ada Visual Basic, ada C, ada Kotlin dan lain sebagainya. Jadi minimal Anda dasarnya itu adalah menguasai Python, kemudian juga nanti dikembangkan, didukung oleh kemampuan bahasa C ya. Ya. Berikutnya machine learning ya. Ya, bagaimana machine learning? Machine learning itu terkaitan dengan
bagaimana cara kerja otak manusia ya, meniru cara kerja otak manusia. Nah, kalau kita lihat ini machine learning ini adalah bagian dari AI. Nah, kalau kita lihat kecerdasan buatan itu ya ada beberapa bidang, ada machine learning, ada natural language processing, ada expert system, ada vision, ada speech, ada planning, ada robotics. Jadi ada 7 bidang ya terkait dengan artificial intelligence. Salah satunya itu adalah machine learning. Machine learning sendiri terbagi menjadi 3. Ada deep learning ya, nanti kita bahas deep learning. Ada supervised dan unsupervised. Nanti kita akan bahas yang untuk yang deep learning. Jadi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari pengguna. Jadi dia akan belajar dengan sendirinya. Contohnya misalnya pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmunya, ilmu lainnya misalkan didukung oleh statistika ya. Jadi ada belajar, butuh data nih. Kemudian ada matematika dan data mining ya, bagaimana pengolahan data sehingga mesin dapat belajar dengan pengalaman dengan menganalisa data ya, tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Jadi dengan melihat data-data dia bisa bekerja ya, dianalisa. Oh, akan cenderung begini, akan cenderung begini. Permintaan ya terhadap orang yang memiliki skill di bidang machine learning juga akan meningkat ya. Kemudian sejak 2018 ya terjadi peningkatan IT di bidang ya kebutuhan ya. Orang-orang yang menguasai machine learning itu sampai dengan 50% ya. Jadi peningkatannya cukup besar ya. Ini 2018 belum 2019, 2020 ya. Kemudian contohnya misalkan AlphaGo nih, contoh dari machine learning yang dikembangkan oleh Google. Berikutnya yang ketiga adalah deep learning. Nah, deep learning ini tadi kita sudah lihat AI ya, AI itu ada machine learning. Nah, deep learning adalah bagian dari machine learning ya. Jadi memanfaatkan ilustrasi cara kerja otak manusia. Pakainya apa? Pakainya adalah artificial neural network atau jaringan saraf tiruan nih. Jadi membuat jaringan saraf tiruan. Jadi kalau Anda nanti mau mengambil misalkan ada mata kuliah ya, pilihan itu adalah jaringan saraf tiruan. Jadi di sana nanti akan belajar bagaimana belajar ya, bagaimana cara kerja neuron-neuron ya yang ada di otak manusia. Ada misalkan juga ada belajar back propagation ya dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan bisa dibuat model matematikanya seperti pengenalan pola ya. Ya. Ada recognition ya. Jadi ada klasifikasi ya. Ya, itu yang deep learning yang menggunakan kecerdasan jaringan saraf tiruan ya. Kemudian beberapa fungsi lain yang untuk mendapatkan prediksi ya, alat untuk mengambil keputusan ya menggunakan kecerdasan buatan. Yang keempat adalah cyber security, adalah teknologi, proses atau praktik untuk melindungi jaringan, komputer, program atau data dari serangan kerusakan ya. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus misalkan salah satu bank bank BUMN terbesar ya di Indonesia itu juga ini mengalami pembobolan ya, terjadi ada perubahan data nasabah ya. Nah, ini pentingnya namanya cyber security ya. Jadi tingkat keamanan yang paling tinggi biasanya itu berada di keamanan di bidang keuangan nih, terutama di perbankan karena itu sangat riskan sekali ya. Ketika data berubah itu ya sangat ini riskan. Jadi ahli cyber itu di tahun 2018 itu jadi peningkatan sebanyak 19% ya, belum 2020 ini. Jadi terus meningkat. Kemudian ada juga data science ya, ini Anda perlu juga belajar tentang data science ya. Jadi data science atau juga disebut dengan big data itu adalah kumpulan atau gabungan dari keseluruhan data yang ada dalam jumlah sangat besar dan juga dengan bentuk yang kompleks. Jadi datanya sangat banyak sekali ya, pengumpulan datanya ya. Sama seperti data-data yang data-data pelanggan, misalkan data pelanggan dari Tokopedia, Bukalapak ya, Shopee dan lain sebagainya, data Facebook ya, data ini mereka memiliki data nih sangat banyak sekali, beragam ya, hobi segala macam itu. Nah, inilah bagaimana cara mengolah data yang besar ini ya, sehingga ini bisa menjadi salah satu skill yang dibutuhkan ya. Karena kalau Anda pernah mencoba misalkan
Eh, Ketika Anda mencari suatu produk, tiba-tiba Anda buka aplikasi, misalkan buka Facebook, ya, atau buka Tokopedia, misalkan tiba-tiba kok Anda ditawarin produk yang kemarin Anda cari atau beberapa waktu lalu Anda searching, maka Anda ditawarin produk-produk yang lainnya sejenis gitu. Nah, itulah ketika mereka memiliki data science atau big data tadi. Kemudian ada cloud computing ya. Jadi cloud computing ini kalau diartikan ya komputasi awan gitu. Tapi tidak seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi data tadi ya. Jadi bisa terkoneksi ya satu komputer dengan komputer lain dengan memanfaatkan cloud atau internet ini gitu. Ya, contohnya cloud ini misalkan email, media sosial ya, semua data yang sudah terunggah itu di server ya dan bisa di-sharing ya, itulah ya cloud computing ya. Jadi semakin merebaknya bisnis cloud computing ini makanya menjadi salah satu skill yang dibutuhkan. Kemudian juga ada blockchain ya. Jadi berisikan catatan yang terhubung melalui kriptografi ya. Kemudian teknologi blockchain ini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor, salah satunya transaksi mata uang kripto seperti Bitcoin. Nah, jadi salah satu contoh dari blockchain ini adalah Bitcoin. Jadi kalau Anda pernah lihat atau pernah melihat, menonton ya, ada istilah Bitcoin ya. Nah, sistem blockchain ini dapat dikatakan menyerupai catatan transaksi digital yang terdiri dari banyak server ya. Berkat teknologi ini transaksi menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan keberadaan perantara. Jadi sangat cepat nih. Nah, di mana awalnya ini sebenarnya dulu adalah untuk membuat uang digital ya. Bitcoin itu. Kemudian banyak perusahaan yang mulai menemukan manfaat lain dari blockchain ini. Jadi blockchain itu dapat digunakan untuk layanan peer-to-peer payment, ada crowdfunding ya, peminjaman, kemudian ada digital voting dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pengembangan mobile ya. Jadi pengembangan di bidang aplikasi mobile ini sangat banyak yang dibutuhkan ya. Jadi dibuat dalam bentuk mobile, jadi tinggal diinstal ya. Banyak yang menggunakan, misalkan kalau mau belanja di Bukalapak, Shopee ya, itu sudah dibuatkan aplikasi-aplikasinya sehingga orang lebih mudah menggunakannya ya. Karena saat ini perangkat seluler selalu dibawa orang kemanapun berada ya. Jadi Anda butuh bagaimana pengembangan mobile ya bisa ke arah aplikasinya ya. Jadi Anda belajar software, jadi Anda bisa belajar bagaimana pemrograman menggunakan Android ya. Jadi Anda lengkapi skill Anda ya. Nah, selain yang 8 skill tadi ada juga di bidang kemampuan tool framework ya. Bagaimana Anda belajar framework ya. Ya, jadi kerangka program digunakan untuk membantu developer untuk mengembangkan kode secara konsisten nih. Ya. Dengan adanya framework bisa mengurangi jumlah bug yang ada di aplikasi yang dibuat nih. Contohnya adalah framework misalkan React Hooks, ada Next, ada Swift UI, ada Django Scrum. Nah, ini Django nih ada kakak tingkat Anda yang sudah berapa orang yang menggunakan Django ini. Kemudian tugas yang kedua ya, itu menjelaskan dan beri contoh pekerjaan yang terkait dengan bahasa pemrograman, jadi apa saja langsung, kemudian machine learning apa saja pekerjaannya, dan pengembangan mobile apa saja ya. Kemudian yang terakhir adalah etika profesi di bidang teknologi informasi, nanti lebih kaitannya dengan undang-undang ITE ya. Nah, kode etik dapat diartikan sebagai tingkah laku moral suatu kelompok dalam masyarakat yang dirumuskan secara tertulis dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok. Nah, ini penting ya. Lebih ke arahnya kepada moral. Nah, kemudian ada istilah kode etik profesi. Selanjutnya norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi, ya itu lebih umum yang telah dibahas ya. Di mana kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Nah, apa sih tujuannya dibuat ini? Kode etik ini memberikan pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok ya. Jadi diatur. Jadi kode etik profesi jadi sistem norma aturan yang ditulis secara jelas ya dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya.
Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang, khususnya bidang teknologi informasi ya. Jadi menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik ya. Pada zaman sekarang, orang di bidang IT menyalahgunakan profesinya untuk merugikan orang lain. Contohnya hacker yang mengambil uang ketika orang transaksi dia masuk ya, dengan kemampuan dia ya. Kemudian juga password melalui komputer dengan menggunakan keahlian mereka ya. Jadi bagaimana caranya dia membobol ya akun-akun ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum tadi ini, termasuk kegiatan yang melanggar hukum ya. Itu harus diberi hukuman yang setimpal ya. Makanya ada undang-undang ITE. Nah, secara garis besar maka ada 3 sebenarnya fungsi dari kode etik ini. Profesi adalah yang pertama memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan ya. Jadi ya, bagaimana prinsip-prinsipnya ya. Kemudian sebagai sarana kontrol bagi masyarakat atas profesi bersangkutan. Jadi apa sebagai acuan masyarakat, oh ini bertindak sesuai dengan aturan atau tidak ya, sebagai sarana kontrol. Kemudian yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi ya. Jadi supaya ini ya, mencegah campur tangan ya. Ini penting untuk fungsi dari etika profesi. Nah, apa sebenarnya yang membuat terjadi pelanggaran nih pada etika profesi? Ada berapa hal nih. Yang pertama nih, kebutuhan individu, contohnya korupsi ya. Jadi karena pengen ini akhirnya membocorkan data pribadi atau membobol akun di bank tadi ya. Jadi lebih kepada individu ya. Jadi karena kebutuhan uang dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada pedoman ya, karena tidak ada pedoman sehingga tidak ada panduan nih, terserah mau kerja seperti apa. Nah, ini yang mempengaruhi pelanggaran etika. Kemudian yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu. Ya, contohnya dia terbiasa ya melakukan hal-hal pelanggaran tadi karena tidak pernah dikoreksi, jadi menganggap itu menjadi sesuatu hal yang biasa ya. Jadi ini perilaku ya. Kemudian yang keempat, lingkungan tidak etis, contohnya pengaruh dari komunitas ya. Jadi dia karena berteman dengan sesama hacker yang suka mencuri, ya mengambil data orang, maka ya dia akan menjadi seperti itu ya. Jadi karena lingkungan yang membentuk ya. Nah, untuk pelanggaran etika profesi ini ada juga sanksinya ya. Ada sanksi sosial skala relatif kecil ya, jadi bisa dimaafkan selama orang tadi sadar ya dan mau minta maaf. Ada juga sanksi hukum ya, merugikan pihak lain ya, bisa dihukum pidana ya, menepati proses sama ya, kemudian diikuti oleh hukum perdata nanti. Jadi berkaitan dengan hukum ya. Di mana ada yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta misalkan, jadi ketika suatu produk ya, aplikasi software itu, maka dia memiliki hak cipta ya, dilindungi ya, jadi tidak boleh kita sembarangan ya. Begitu pula software yang Anda gunakan, misalkan Windows itu atau aplikasi-aplikasi lain itu ada yang free dan ada yang berlisensi. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi yang berlisensi, maka kita harus gunakan lisensinya ya. Beda dengan yang free, jadi tanpa butuh lisensi ya. Kemudian juga ada undang-undang ITE. Nah, ini yang sering di Indonesia ya, dikaitkan dengan undang ITE. Sebenarnya undang-undang ITE ini untuk apa ya? Sebenarnya awalnya itu untuk mengatur 3 hal nih. Yang pertama terkait dengan pornografi ya, yang ada di internet itu. Karena untuk melindungi anak-anak kecil ya, karena serangan dari pornografi ini sangat masif ya. Jadi bisa merusak generasi-generasi muda. Kemudian juga transaksi di internet ya, terkait dengan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Ya, ketika terjadi pencurian data atau pencurian uang misalkan lewat transaksi di internet, ini juga akan dilindungi oleh undang-undang ITE. Kemudian yang ketiga adalah etika pengguna ya, jangan sampai menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Ini kaitan dengan etika pengguna internet. Jadi ini pentingnya undang-undang ITE ini untuk mengatur hal-hal tadi gitu. Sehingga ketika kita berada di dunia maya itu akan terlindungi dengan baik. Tugas 7 yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan contoh kasus undang-undang ITE yang terjadi. Nah, contoh kasus-kasus yang berkaitan dengan undang ITE silahkan nanti khususnya di Indonesia apa saja yang Anda sampaikan di sini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.